Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Devandi dengan NIM G1A118093. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dialog konseling tentang perilaku atau kebiasaan merokok sejak SMA. Baiklah, langsung saja dialognya kita mulai. Ya, silakan. Siang dokter. Siang juga, silakan duduk. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky, pekerjaan saya adalah dokter. Nah, kalau boleh tahu, ini dengan saudara siapa ya? Nama aku Lili dokter. Lili. Oh, Lili tadi habis dari mana? Tadi habis nongkrong sama teman-teman. Habis nongkrong sama Iya. teman-teman. Lili udah sekarang apa? SMA atau SMP? Aku SMA dokter kelas 12. Oh, kelas 12, berarti udah mau lulus dong. Iya. Udah mau lulus ya? Iya. Nanti sudah lulus, nanti rencananya mau lanjut kemana, Lili? Aku mau kuliah sih, cuman jurusannya belum tahu mau apa. Oh, yang penting semoga Lili mendapatkan pendidikan yang dicita-citakan ya. Amin. Baik, Lili tadi sebelum kesini apakah Lili sudah sarapan? Udah dokter. Sudah, sama teman-teman ya tadi ya? Iya, sama teman-teman. Oke. Lili sebelumnya udah melakukan konseling seperti ini belum? Belum sih, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Deg-degan dokter. Deg-degan, Iya. santai aja, nggak usah takut. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit konseling. Konseling. Nah, konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor. Nah, kepada seorang yang sedang mengalami masalah yang disebut klien. Nah, yang dimana bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dari masalah klien yang sedang dihadapi. Apakah Lili sudah paham dengan penjelasan saya? Udah dokter. Udah. Nah, jadi kalau boleh saya tahu, apa permasalahan yang memperberatkan pikiran Lili saat ini? Bingung dokter mulainya dari mana. Lili tidak perlu merasa bingung. Kalau saja nanti masalah yang Lili sampaikan saat ini adalah sebuah rahasia, Lili tidak perlu takut akan kebocorannya. Di sini yang tahu cuman Lili sama saya. Nah, saya akan menjamin kerahasiaan tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain. Lili juga tidak perlu ragu untuk bercerita karena saya akan mendengarkan semua cerita Lili dengan sukarela. Bisakah Lili menceritakan apa yang membebani pikiran Lili saat ini? Bisa sih dokter, tapi dokter nggak akan bilang sama orang tua saya juga kan? Enggak. Iya. Oke, cerita aja. Jadi gini dokter, aku tuh pengen berhenti ngerokok, tapi tiap sama teman-teman aku selalu ngerokok lagi. Rasanya tuh kayak susah banget berhenti ngerokok. Terus terang sih ya, saya sebenarnya merasa bangga sama Lili dengan niat Lili untuk berhenti merokok. Itu merupakan satu langkah awal yang baiklah bagi Lili. Oke, jadi tadi Lili bilang Lili ingin berhenti merokok, tapi ketika bersama teman-teman Lili ngerokok lagi. Bisakah Lili ceritakan lebih lanjut? Jadi tuh sebenarnya aku udah mau berhenti ngerokok dari lama. Nah terus emang orang tua juga tuh udah nyuruh aku buat berhenti ngerokok. Katanya kayak masa perempuan ngerokok kayak gitulah, pokoknya bawel merekanya. Nah terus mereka juga bilang ya udah kalau misalnya kamu nggak bisa berhenti ngerokok banget, seenggaknya kurangin, pasti nanti lama-lama bisa kok berhenti, kata papa aku gitu. Cuman tiap di rumah tuh niat aku gede, cuman setiap aku pergi lagi sama teman-teman kan mereka tuh pada ngerokok, aku tuh jadi ngerokok lagi. Padahal emang di rumah tuh aku tuh udah berniat keras gitu kan, kayak aduh aku harus nih berhenti ngerokok, tapi giliran ketemu sama teman-teman juga aku ngerokok lagi. Jadi
gitu. Oh, sebelumnya orang tua mengetahui Lili bahwa Lili itu merokok. Iya, terus juga kemarin aku sempat dirawat gara-gara gara-gara aku sesak nafas, paru-paru aku kayaknya kena sih dokter. Terus asma, aku juga punya asma kan, asma aku sering kambuh. Gitu. Jadi waktu itu sikap orang tua Lili kemarin gimana? Kemarin tuh udah ngedukung sih, udah ngedukung. Terus baiknya mereka tuh, mereka nggak terlalu nge-push aku untuk berhenti cepet-cepet. Yang penting aku bisa berhenti walaupun lama, dalam jangka waktu yang lama. Permasalahannya sekarang ada pada diri Lili sendiri. Nah, karena sebenarnya Lili telah merasakan dampak dari merokok itu. Nah, selain itu orang tua Lili juga telah menasihati Lili agar berhenti merokok. Nah, apakah Lili sudah berbicara terus terang kepada teman-teman Lili kalau sebenarnya Lili itu ingin berhenti merokok? Udah dokter, cuman teman-teman aku tuh nggak ada yang pengertian. Mereka tuh pada bilang, apaan sih berhenti ngerokok, kayak gitu-gitu. Merekanya malah ngejek-ngejek aku. Terus ya karena digituin aku jadi ngerokok lagi, jadi nggak enak. Soalnya mereka teman-teman aku juga, terus kan nggak enak juga kalau misalnya dicagil sama teman-teman sendiri. Tapi waktu itu gimana perasaan Lili kalau waktu merokok lagi? Kan Lili udah pengen banget nih, aku nggak mau ngerokok nih, tapi pas sama teman-teman ngerokok lagi. Gimana perasaan Lili waktu itu? Sebenarnya sih aku pengen berhenti ngerokok, cuman kalau misalnya sama mereka nggak ngerokok tuh emang nggak enak. Soalnya kan teman-teman aku ngerokok semua. Terus rasanya tuh kalau misalnya nongkrong sama mereka, ngobrol atau main games apa, ngerokok tuh kayak lebih nyambung gitu, lebih bondingnya tuh lebih dapet kayak gitu. Iya sih, emang pengalaman orang kan kadang ngerokok kalau udah kecandu ngerokok itu susah ya untuk Iya, terus berhentinya. jadi ketagihan lagi deh, tiap ketemu mereka ngerokok lagi gitu. Padahal dalam hati Lili udah nyesel banget. Iya, iya, iya. Ya, saya dapat memahamin lah apa yang Lili rasakan sebagai perokok ya. Terus aku harus gimana? Ini, sudahkah Lili menanamkan di dalam diri Lili kalau Lili itu benar-benar ingin berhenti merokok, seperti kayak contohnya tuh menulis kata-kata di kertas atau yang lainnya atau gimana gitu? eh Udah sih, aku tuh sempat bikin-bikin wallpaper sendiri gitu kan, edit-edit sendiri biar jadi wallpaper yang lucu, biar aku semangat. Isinya tuh kayak nyemangatin diri sendiri lah biar berhenti ngerokok. Terus aku juga kan emang orangnya tuh suka nulis-nulis yang lucu-lucu gitu kan, aku bikin di kertas kayak, ayo Lili semangat berhenti ngerokok. Terus aku tempel-tempelin di itu di dinding kamar kayak gitu-gitu. Aku udah nyoba sih. Jadi itu sebenarnya hal yang bagus bagus banget ya buat Lili untuk nulis-nulis, kayak seperti mengingatkan Lili sendiri gitu kan, nulis-nulis buat ingin berhenti merokok. Jadi sekarang ini Lili kan merasa tidak yakin dengan diri Lili sendiri terhadap teman-teman Lili kan, karena itu Lili ngerokok lagi. Nah, walaupun sebenarnya Lili sendiri sudah tahu dan merasakan bagaimana dampak dari merokok itu. Iya. Jadi Lili sebenarnya sudah mengetahui bagaimana dampak dari merokok itu. Namun Lili tetap saja ngerokok jika bersama teman-teman Lili karena Lili merasa tidak enak. Iya benar, aku bingung gimana caranya biar teman-teman aku tuh ngerti kalau aku tuh pengen berhenti ngerokok. Terus aku juga pengen teman-teman aku tuh kayak ya seenggaknya ngedukung lah. Ya walaupun mereka nggak ngedukung, aku pengennya tuh mereka ya seenggaknya jangan nyagil aku terus gitu. Kalau misalnya aku nggak ngerokok terus dipaksa-paksa. Lili merasa bingung bagaimana caranya agar teman-teman Lili bisa mengerti keadaan Lili saat ini. Baiklah, apakah Lili sudah pernah mengutarakan kepada teman-teman Lili bahwa Lili tidak ingin merokok lagi?
Belum sih, aku cuman ini aja, cuman kalau misalnya ngumpul kalau misalnya ditawarin rokok, kan aku sering ngumpul terus sengaja nggak bawa rokok biar nggak ngerokok. Terus kalau misalnya ditawarin rokok tuh aku masih suka, karena nggak enak ya aku terima-terima lagi gitu. Merekanya belum tahu kalau misalnya aku tuh pengen ngeberhenti ngerokok. Hmm, jadi gini aja, sekarang saya ingin Lili ngerumuskan dengan jelas bagaimana seharusnya yang Lili lakukan untuk benar-benar berhenti merokok. Eh, kalau misalnya aku lagi kumpul sama teman-teman lagi gimana dokter? Itu ide yang bagus. Selain itu, Lili harus berkomitmen pada diri Lili sendiri. Bagaimana seharusnya Lili untuk terus menolak ketika teman-teman Lili menawari rokok. Ya udah deh, nanti dicoba. Tapi sedih juga sih dicagil, cuma ya udahlah, coba aja ya dokter ya. Selain itu ada lagi gak? Lili bisa rumuskan dengan jelas lagi nggak bagaimana seharusnya yang Lili lakukan untuk benar-benar berhenti ngerokok? Paling pakai cara-cara yang tadi sih, kayak aku bikin wallpaper lucu, terus kayak aku ngehiasin kamar-kamar aku pakai semangat berhenti ngerokok, kayak gitu-gitu aja sih paling dokter. Ngaruh nggak dokter kalau kayak gitu? Bagus sekali sih, itu ide yang bagus sekali sih. Saya sangat senang mendengarnya dan juga melihat keantusiasan Lili. Sekarang Lili sudah dapat merumuskan tujuan agar berhenti ngerokok secara total dengan baik dan jelas. Iya. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu, kapan Lili akan melakukan perubahan tersebut? Kalau bisa secepatnya sih. Nanti juga kan sekarang kan hari Kamis. Nah, nanti kalau misalnya udah hari Sabtu lagi aku nongkrong lagi sama teman-teman, aku mau coba deh bilang. Tapi kalau untuk wallpaper gitu-gitu aku udah dari lama. Ya, ya. Oh, bagus banget ya Lili ya. Lakukan saja apa yang ingin Lili lakukan. Oke, sekarang perasaan Lili bagaimana? Aku lega sih, cuman rada deg-degan juga nanti gimana respon teman-teman aku bakalan dijauhin apa enggak gitu. Tapi lebih lebih keseneng sih karena lega udah cerita kan. Nah, sekarang saya ingin Lili berjanji kepada saya untuk melakukan perubahan itu dengan maksimal ya. Nah, eh, saya juga akan mengamati perubahan Lili dalam waktu seminggu ke depan. Iya dokter. Nah, bisakah kita atur lagi pertemuan di hari dan jam yang sama minggu depan untuk menceritakan bagaimana pengalaman Lili dalam waktu seminggu pertama, sampai nanti Lili benar-benar berubah secara permanen? Kalau di waktu yang sama aku kurang tahu dokter, soalnya aku kan ada ujian praktek minggu depan. Aku kan kelas 12. Ya udah, nanti kita atur lagi. Mungkin Lili nanti bisa kontak langsung atau orang tua Lili bisa kontak saya kapan kita bisanya ya. Jangan orang tua dokter, nanti ketahuan saya konseling. Oh iya, ya udah, nanti Lili saya kasih nomor WhatsApp saya. Nanti saya chat minggu depan kapan Lili bisanya, kapan Lili sempatnya ya untuk konselor lagi ya. Iya. Untuk saya bisa tahu juga kan perkembangan Lili dalam seminggu ke depan ini, atau kalau Lili masih bisa berhenti ngerokok, atau Lili justru masih susah karena teman-teman gitu kan. Iya dokter. Apalagi tadi kan Lili nongkrong. Lili tadi pas nongkrong kalau boleh tahu ngerokok nggak? Sedikit dokter. Sedikit bagaimana? Satu batang. 3 doang sih Tiga dokter. batang tuh banyak tau. Biasanya 7 dokter. Biasanya 7. Iya. Oh ya udah. Ya udahlah. Tadi bagus ya Lili ya. Saya yakin Lili pasti bisa melakukannya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Nah, nanti dijadwalin lagi ya minggu depannya ya. Iya. Selamat siang ya. Iya, selamat siang dokter. Makasih ya dokter. Baiklah, sekian dialog konseling tentang perilaku kebiasaan merokok dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.